Assalamualaikum teman-teman, saya Rafael. Kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat Tugu Proklamasi yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang sekarang berganti nama menjadi Jalan Proklamasi. Sebelum COVID-19, ibu saya selalu mengajak saya ke museum, tempat bersejarah, dan wisata budaya. Terdapat 3 tugu peringatan yang berlokasi di Taman Proklamasi, yaitu Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia, Tugu Petir, dan Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta. Ini Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta menggambarkan 2 patung perunggu Soekarno dan Hatta berdiri berdampingan. Setiap patung memiliki berat 1.200 kg. Poster patung tersebut diambil dari dokumentasi foto ketika proklamasi pertama kali dibaca. Keduanya mengapit lempengan batu perunggu berukuran 196 cm x 290 cm dengan berat 600 kg. Lempengan tersebut menggambarkan manuskrip proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada latar belakang patung-patung tersebut terdapat pilar berjumlah 17, dengan yang tertinggi adalah 8 meter dengan 45 tonjolan di air terjunnya, melambangkan tanggal 17 Agustus 1945. Monumen ini diresmikan Presiden Soeharto 17 Agustus 1980. Tugu ini dulu bernama Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia. Tugu ini adalah monumen pertama yang dibangun di Taman Proklamasi. Tugu ini diresmikan pada 17 Agustus 1946 oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir pada masa pendudukan sekutu. Tugu peringatan tersebut berbentuk obelisk kecil dengan tulisan atas usaha wanita Jakarta, gambar naskah kemerdekaan Indonesia, dan peta Indonesia. Tak lama setelah itu, Tugu peringatan ini diganti namanya menjadi Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi ini diprakarsai oleh beberapa tokoh perempuan Indonesia yang tergabung dalam Pemuda Putri Indonesia. Tidak ada konflik yang terjadi selama peresmian tugu ini. Pada 14 Agustus 1960, surat kabar Kempo melaporkan bahwa Angkatan 45 ingin Tugu Proklamasi yang disebut sebagai Tugu Linggarjati dihancurkan. Menyusul laporan-laporan tersebut, penguasa memerintahkan pembongkaran Tugu Proklamasi dan Gedung Proklamasi pada malam hari tanggal 15 Agustus 1960. Keadaannya aneh karena perjanjian Linggarjati berlangsung pada 10 November 1946. Sedangkan Tugu Proklamasi diresmikan pada 17 Agustus 1946. Pada tahun 1968, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengajukan proposal untuk membangun kembali tugu asli yang dihancurkan oleh penguasa pada tahun 1960. Proposal ini disetujui dan pada 17 Agustus 1972, Monumen Proklamasi diresmikan kembali pada lokasi aslinya. Ini Tugu Petir. Tugu Petir adalah sebuah tiang setinggi 17 meter yang di atasnya terdapat simbol petir. Monumen peringatan ini menandai tempat di mana Soekarno berdiri sambil membaca teks proklamasi. Dinamakan Tugu Petir karena pada saat Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, suasananya gegap gempita, riuh gemuruh, jadi disimbolkan seperti petir. Di dasar monumen tersebut terdapat tulisan logam, disinilah dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Teman-teman, itulah sejarah singkat Tugu Proklamasi. Marilah kita dengarkan suara asli Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.